Bayangkan terbangun suatu pagi dan melihat berita yang menggemparkan. Dolar turun drastis menjadi Rp8.000. Sebuah peristiwa yang nyaris mustahil terjadi kini menjadi kenyataan. Masyarakat geger, pedagang panik, dan investor berebut mencari jawaban. Apakah ini berkah atau bencana? Bagaimana perubahan drastis ini akan mengguncang perekonomian Indonesia? Di tengah hiruk-pikuk ini, seorang pemuda bernama Reza mendapati hidupnya berada di persimpangan jalan. Saat dunia bergejolak, ia harus menentukan langkah, beradaptasi atau tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Yuk, simak kisah ini, dan semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Seorang pemuda sederhana bernama Reza duduk termenung di sebuah kedai kopi di Jakarta, melihat ponselnya dengan mata yang tak berkedip. Notifikasi di layar menampilkan berita yang sedang viral. Nilai tukar dolar turun drastis menjadi Rp8.000. Seluruh negeri geger. Pedagang, ekonom, hingga masyarakat biasa terperangah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana perubahan ini akan mengguncang kehidupan mereka? Reza tak percaya dengan yang ia lihat. Dolar 8.000? Ini mustahil. Sejak kecil ia tahu bahwa kurs dolar terhadap rupiah selalu berkisar di angka belasan ribu. Bahkan saat ekonomi goyah, pernah mencapai Rp16.000 per dolar. Tapi kini, Rp8.000? Apa yang terjadi? Berbagai teori dan spekulasi bermunculan di media sosial dan forum diskusi. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah hasil dari kebijakan ekonomi jangka panjang yang akhirnya membuahkan hasil, sementara yang lain yakin ada kekuatan besar di balik perubahan drastis ini. Reza mencoba mencari informasi lebih lanjut, tetapi semakin ia membaca, semakin ia bingung. Kedai kopi tempatnya duduk riuh dengan suara pengunjung yang mendiskusikan hal yang sama. Seorang pria berjas, yang tampaknya seorang pengusaha, mengutuk keras. Ini gila. Barang impor bakal hancur. Usaha gue bisa bangkrut. Sementara seorang ibu rumah tangga di meja sebelahnya justru tersenyum puas. Harga bahan pokok pasti turun. Seorang mahasiswa ekonomi yang duduk tak jauh dari mereka mulai menjelaskan bagaimana nilai tukar yang lebih rendah bisa berdampak pada daya beli masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Jika nilai tukar rupiah terlalu kuat, produk lokal bisa kalah saing di pasar global, karena ekspor jadi lebih mahal, katanya. Tapi di sisi lain, harga barang impor jadi lebih terjangkau bagi masyarakat biasa. Di layar ponselnya, berita demi berita bermunculan. Pemerintah umumkan kebijakan ekonomi baru. Indonesia semakin mandiri. Ekonom terpecah dua. Sebagian mengatakan ini adalah bencana bagi ekspor. Sebagian lagi menyebutnya sebagai peluang langka. Para analis keuangan mulai menyusun skenario terbaik dan terburuk yang mungkin terjadi. Jika ini berlanjut, bisa jadi kita memasuki era baru di mana rupiah menjadi mata uang yang lebih stabil dan dihormati di kancah internasional, kata seorang pakar ekonomi dalam sebuah wawancara eksklusif. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan dampaknya terhadap industri yang selama ini bergantung pada pasar ekspor. Reza menghela napas. Ia seorang karyawan di perusahaan startup yang banyak bekerja sama dengan investor asing. Dengan dolar melemah, apakah gajinya juga akan turun? Apakah produk dalam negeri akhirnya bisa berjaya? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikirannya. Ia mulai membayangkan bagaimana kehidupannya akan berubah dalam beberapa bulan ke depan. Jika harga barang turun, ia mungkin bisa menyisihkan lebih banyak tabungan.
Tapi jika perusahaan tempatnya bekerja mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan dari luar negeri, bisa jadi akan ada pemangkasan karyawan atau pengurangan gaji. Pikiran ini membuatnya semakin gelisah. Tak hanya Reza yang resah. Di Istana Negara, Presiden dan para menteri tengah mengadakan rapat darurat. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi karena kombinasi kebijakan moneter yang ketat, lonjakan investasi asing, dan booming sektor manufaktur lokal yang membuat Indonesia semakin mandiri. Tapi ini bisa menjadi bumerang, kata seorang analis ekonomi. Industri berbasis ekspor bisa terpukul. Para pemimpin negara sedang dalam dilema besar. Mereka tahu bahwa kebijakan ini akan membawa dampak besar bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Mereka harus menemukan keseimbangan agar tidak ada pihak yang terlalu dirugikan dalam proses ini. Sementara itu, di pasar-pasar tradisional, pedagang merasa senang karena harga barang impor mulai turun. Beras, gula, dan minyak lebih murah, Bu, kata seorang pedagang sembako. Tapi di sisi lain, para eksportir batik dan kopi mulai panik karena harga jual mereka di luar negeri turun drastis. Para petani kopi di dataran tinggi mulai khawatir apakah produk mereka masih bisa bersaing di pasar global. Beberapa dari mereka mulai berdiskusi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar tetap bisa bertahan dalam kondisi baru ini. Kita harus cari cara agar bisa menyesuaikan harga tanpa merugikan petani, kata seorang pemilik usaha kecil di bidang ekspor. Di media sosial, fenomena ini semakin viral. Seorang influencer finansial membagikan tips menghadapi era baru ini. Ini saatnya kita beralih ke produk lokal. Jangan tergantung impor, mari dukung UMKM. Katanya dalam sebuah video yang mendapat jutaan views. Kita bisa belajar dari negara lain yang berhasil memanfaatkan kondisi ekonomi seperti ini untuk membangun industri dalam negerinya sendiri. Para pengusaha lokal mulai memikirkan strategi baru agar bisnis mereka bisa tumbuh dalam kondisi ekonomi yang baru. Beberapa bahkan melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memperluas pasar mereka tanpa harus khawatir dengan persaingan dari produk impor. Reza akhirnya mendapat kabar dari kantornya. Startup tempatnya bekerja akan mengalami penyesuaian gaji karena investor luar negeri menahan dana mereka. Itu berarti gajinya mungkin berkurang. Ia merasa was-was, tapi sekaligus penasaran. Mungkinkah ini saatnya berwirausaha? Ia sudah lama bercita-cita membangun bisnis sendiri, dan mungkin inilah waktunya. Selama ini, ia selalu ragu untuk mengambil risiko besar. Tapi dengan perubahan besar yang sedang terjadi, mungkin inilah momen yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru. Dalam perjalanan pulang, ia melihat papan reklame besar bertuliskan, "Bangga dengan produk lokal, dukung ekonomi Indonesia." Hatinya bergetar. Mungkin ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia mulai berpikir tentang bagaimana ia bisa memanfaatkan momentum ini untuk membangun sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Di sepanjang jalan, ia melihat perubahan yang mulai terjadi. Beberapa toko kecil memamerkan produk-produk lokal dengan bangga. Para pedagang kaki lima berbincang tentang bagaimana permintaan terhadap produk dalam negeri mulai meningkat. Ia berhenti sejenak di sebuah kios kecil yang menjual kerajinan tangan. Seorang ibu tua dengan wajah penuh harapan berbicara dengan seorang pelanggan. Dulu orang lebih suka beli barang impor, sekarang mereka mulai kembali ke produk kita sendiri. Semoga ini terus berlanjut. Reza menyadari bahwa momen ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang identitas dan kemandirian. Ia berjalan lebih jauh, matanya menangkap sebuah komunitas pemuda yang sedang mengadakan diskusi bisnis di sebuah kafe. Mereka berbicara tentang bagaimana mengembangkan usaha lokal agar bisa bersaing di era baru ini. Rasa semangat dan optimisme yang ia rasakan semakin menguat. Setibanya di rumah,
Reza segera membuka laptopnya dan mulai mencari peluang usaha yang bisa ia tekuni. Ia membaca berbagai kisah sukses wirausahawan muda yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa inilah waktunya untuk bertindak. Ia tidak bisa terus bergantung pada gaji semata. Dengan tekad baru, ia menuliskan gagasannya. Sebuah platform digital yang menghubungkan produsen lokal dengan pasar yang lebih luas. Dengan penuh keyakinan, ia mempersiapkan segala sesuatunya. Dunia mungkin sedang berubah dengan cepat, tetapi ia sadar bahwa di tengah perubahan itu, selalu ada peluang bagi mereka yang berani mengambil langkah pertama. Malam itu, Reza duduk di meja kerjanya, menatap layar laptopnya dengan penuh pemikiran. Jika ekonomi sedang berubah, ia harus ikut berubah. Dolar 8.000 bukan hanya sekadar angka, tetapi sinyal dari sebuah revolusi ekonomi yang dapat mengubah banyak hal. Dengan tangannya yang mulai mengetik, ia menuliskan konsep awal rencana bisnisnya. Dalam benaknya, ia melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi dalam hiruk-pikuk ekonomi lama. Ia membayangkan sebuah platform digital yang tidak hanya menghubungkan produsen lokal dengan konsumen, tetapi juga memberikan edukasi finansial bagi para pelaku usaha kecil. Sebuah wadah yang dapat menjadi jembatan antara perubahan nilai tukar dan kesempatan baru untuk masyarakat luas. Ketika malam semakin larut, ia menyusun strategi pemasaran, mempertimbangkan siapa saja yang bisa menjadi mitra awalnya. Ia ingin melibatkan komunitas UMKM yang kini mendapat angin segar dari perubahan ekonomi ini. Dalam benaknya, ia membayangkan bagaimana usaha lokal bisa berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan akhirnya mengubah wajah ekonomi negeri ini. Reza menutup laptopnya sejenak, menghela napas panjang. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang peran yang bisa ia mainkan dalam membangun sesuatu yang lebih besar. Ia mengambil secari kertas dan menuliskan satu kalimat yang menjadi pegangan hatinya. Di setiap perubahan, ada peluang. Yang terpenting adalah siapa yang berani mengambilnya. Tapi tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselnya berbunyi. Sebuah berita terbaru muncul. Ketegangan di pasar finansial. Dolar kembali melonjak setelah pernyataan dari The Fed. Reza menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Apakah semua yang terjadi selama ini hanya sementara? Ataukah ini pertanda bahwa gejolak ekonomi baru saja dimulai? Dalam ketidakpastian ini, satu hal yang ia sadari, dalam dunia yang terus berubah, mereka yang mampu beradaptasi adalah mereka yang akan bertahan. Ia menghela napas dalam-dalam dan menatap masa depan dengan tekad baru. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.